korbankan orang benar sebagai tumbal. Mana dalilnya? Siapa itu orang benar? Saya tanya kamu, siapa itu Yesus orang benar? Yesus orang benar. Yesus orang benar. Yes. Mana Siapa? Ya. sekarang mana dalilnya Tuhan menginginkan orang benar menjadi tumbal untuk dosa-dosa orang pendosa? Mana dalilnya? Ya. Di dalam Mazmur 8 ayat 2 sampai 7. Coba Ya, Anda baca. Coba Anda bacakan ke saya. Coba Anda bacakan. Sekarang Silakan. kita lihat ya, sebentar. Tunggu, saya cari ayatnya. Ingat ya tadi ada tertulis tentang engkau. Ada tertulis tentang engkau. Dia Tuhan akan mengiring malaikat untuk menyelamatkan engkau. Dan itu tertulis di Mazmur 91. Apa katanya di sana? Tuhan berkata tentang Yesus. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 orang ada di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Aku akan mengutus malaikat untuk menatang engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Malapetaka tidak akan menimpa engkau. Dengan panjang umur aku akan kenyangkan engkau. Aku akan memperlihatkan kepadamu keselamatan-keselamatan yang kuperlihatkan kepadamu. Engkau hanya menonton orang fasik, pengkhianat yang telah mengkhianatimu. Jelas itu. Jadi, gimana? Semuanya sesuai dengan kebenaran yang kamu sampaikan. Ya. Tidak ada yang salah dari kebenaran yang kamu sampaikan. Berarti yang Yesus salah. berarti Yesus yang hanya salah menonton. konsep berpikirmu. Berarti Yesus Konsep hanya menonton orang fasik yang menggantikan dirinya, yang disalib itu. Di mana? Coba tunjukkan di mana. Di mana dalilnya Yesus menonton orang fasik yang menonton dirinya yang disalib itu, di mana? Anda baca di Mazmur 91 yang saya tunjukkan tadi, ketika iblis mengatakan, jikalau engkau adalah anak Elohim, ada tertulis tentang engkau. Bahwa Elohim akan mengutus malaikat untuk menatang engkau di tangannya. Dengarkan baik-baik. Mazmur 91 ini adalah doa Daud. Lah, yang tadi Anda katakan Mazmur 8 bukan doa Daud. Doa Daud semuanya ini. Tapi Yesus mengatakan apa di Lukas 24 nomor 44? Aku akan meninggalkan dunia sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Jedar. Ya betul semuanya. Terus masalahnya di mana? Masalahnya di dalam Mazmur 118 Yesus mengatakan aku tidak akan mati. Ya. Yesus tidak, di mana Mazmur 118 aku tidak akan mati. Coba Nomor lihat 17-nya. mana Mazmur Nomor 17-nya. Nomor 17. Ya, nomor 17. Iya. Nomor 17. Oke. Ya. Ya, di sini judul perikopnya adalah nyanyian puji-pujian. Yes, ya? Tentang Yesus. Nyanyian puji-pujian, ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi nyanyian Daud ini bagaimana dia memuji Tuhan. Lalu di ayat yang kedua, biarlah Israel berkata bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Nomor Biarlah 17-nya. Harun berkata bahwa kasihnya untuk selama-lamanya untuk kasih setianya. Lalu di ayat yang keempat kita baca sampai selesai. Ya, ya Allah, lalu ya yang Karim. keempat, biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Lalu di ayat yang kelima, dan dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Di ayat yang keenam, Tuhan di pihakku. Aku tidak akan takut apakah yang didapat lakukan manusia terhadap aku. Lalu di ayat yang ketujuh, Tuhan di pihakku menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lalu di ayat yang kedelapan, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lalu di ayat yang ke-9, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada orang bangsawan. Lalu di ayat yang ke-10, segala bangsa mengelilingi aku. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Di ayat yang ke-11, mereka mengelilingi aku, mengelilingi aku. Dan demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Di ayat yang ke-12, mereka mengelilingi aku seperti lebah. Mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Lalu di ayat yang ke-13, aku ditolak
ya, aku ditolak dengan hebat sampai jauh, tetapi Tuhan menolong aku. Di ayat yang ke-14, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Di ayat yang ke-15, suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Di ayat yang ke-16, tangan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan Tuhan melakukan keperkasaan. Di ayat yang ke-17, aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan hidup menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Lalu di ayat yang ke-18, Tuhan telah menghajar aku dan keras. Ya. Ya. Oke. Ada peringatan, bos. Ya. Nomor 22. Ya. Lalu di ayat yang kedua, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Siapa itu? Nah, Itu siapa? batu yang Itu dibuang dengan tukang-tukang bangunan itu adalah menunjuk kepada doa Daud. Daud ini Itu doa siapa? Daud. Siapa itu yang dimaksud batu penjuru itu siapa? Batu penjuru itu adalah Yesus sendiri. Yesus. Berarti yang tidak mati siapa? Yang tidak mati tadi siapa? Yang tidak mati tadi siapa? Yesus tidak mati. Yes, Yesus tidak berarti mati. bukan dia yang disalib. Oh, thank you. Thank you. Thank you. Yesus tidak mati. Baik-baik. Yesus tidak mati. Mengalami kematian. Yesus Terus mati yang di hari yang digantung? ketiga dia bangkit dan dia tetap hidup selama-lamanya. Yang digantung mati atau tidak? Yang digantung mati atau tidak? Kemanusiaan Yesus yang mati. Kemanusiaan Yesus yang mati. Oke, terima Ya. kasih. Kemanusiaan Terima Yesus kasih. yang mati. Terima kasih. Yang dibahas di Mazmur 118 ini kemanusiaan atau ketuhanan? Di sini judul perikopnya adalah nyanyian puji-pujian. Bagaimana Iya, Daud itu berbicara- memuji itu karena berbicara Daud tentang dikejar-kejar ketuhanan. dengan musuh. Itu berbicara kemanusiaan atau tentang ketuhanan? Ya. Kemanusiaan atau ketuhanan? Di sini Daud memuji kemuliaan Tuhan. Iya, berbicara Bagaimana tentang Daud ketuhanan mendapatkan atau berbicara perlindungan tentang dari Tuhan kemuliaan? dari dikejar-kejar dengan Yesus musuh. mengatakan di situ, aku tidak akan mati. Ya. Itu bicara tentang kemanusiaan. Dan Anda sudah mengakui itu untuk Yesus. Maka benarlah perkataan Yesus bahwa aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di kitab Mazmur. Aku tidak mati. Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Terima kasih Anda telah jujur. Berarti Yesus kami tidak disalibkan. Terima kasih ya Allah ya Rob. Ternyata yang disalibkan adalah penggantinya yang mati dengan jalan kurung.